الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله yang sama-sama kita hormati, selamat datang Bapak dan Ibu, Bapak Sudrajat dan Ibu Hajah Hasniati dari anggota MDI Kota Dumai. Yang saya hormati ibu-ibu jemaah Hidayat Sholihin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Alhamdulillah terpenuhi hajat kita untuk belajar fardu kifayah. Nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Nabi. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk hari ini kita kedatangan Ibu dan Bapak dari anggota MDI Kota Dumai, yakni belajar fardu kifayah kepada jamaah ibu-ibu Hidayat Sholihin. Dan saya serahkan kepada Bapak dan Ibu untuk selanjutnya. Demikian yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Masjid Hidayatul Sholihin, ya. Yang hormati ibu-ibu anggota Majelis Taklim Masjid Hidayatul Sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, khususnya nikmat sehat, nikmat umur, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pelatihan fardu kifayah yang diselenggarakan oleh Majelis Dakwah Indonesia atau MDI Dumai, ya. Majelis Dakwah Indonesia Dumai, ya, MDI, ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan tugas, ya. Nama saya Haji Muhammad Sudrajat, CHSE, dan Ibu Hajah, Ibu Ustazah, ya, Ibu Ustazah Asnati, Hajah Ainesti, SPDI. Kita bersyukur kepada Allah, Bu, ya, bahwa Ibu, saya belum pernah ke sini. Saya udah dekat lurah, pernah Pak Lurah ngisi ceramah saya di sana. Tapi pikir di situ banyak, masih terus lagi katanya ke ujung katanya, dekat sungai, ya. Wah, dekat sungai nanti kecemplung, Pak. Ya. Jadi rupanya lanjut lagi, Bu, ya. Dekat lurah saya itu pernah Isra Miraj, ya, dengan Pak Lurah, diundang Pak Lurah. Baik, salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan alam, uswah kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Baik, untuk membarokahkan waktu, mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu, ya. Jadi kita diberikan waktu ya seefektif mungkin, Bu, ya. Waktu kita memang sebetulnya kalau perjalanan fardu kifayah 1 jam teori, 1 jam praktek, 2 jam, Bu, ya. Mudah-mudahan kita bisa sebelum asar kita udah bisa selesai, Bu, ya. Karena kebetulan ini perjalanannya luar biasa ini. Bu saja juga ya baru pertama kali, ya, perjalanan yang jauh pakai Honda lagi, ya. Ya, Bu saja. Dan alhamdulillah
Ya, kalau kita kehadiran di sini, ustaznya ustazah senior nih ya. Sama-sama kita sama-sama senior, ya kita bersyukur Bu ya bahwa kita bisa hadir di sini semuanya. Untuk itu kita manfaatkan Bu ya. Jadi kalau nanti yang pernah ke sini dari Ustadz Dumai ada? Belum pernah ya? Vario ngisi di sini. Kegiatan apa? Ya? Oh, Isra Mi'raj, luar biasa. Luar biasa. Baik. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar bagaimana berkaya ya. Berkebaikan ini memang penting sekali ya. Hal sangat penting yang harus kita bisa semuanya ya. Sebagai contoh, umpamanya kalau kita pas kebetulan ya di tempat saya itu tetangga saya bapaknya meninggal bertepatan dengan hari raya Ibu. Ya, bertepatan hari raya. Jadi cari orang yang kalau kita cari orang yang mandikan kan nggak ada hari raya, orang pada pagi semua pulang kampung ya. Pada hari raya semua kebetulannya. Kebetulan saya sendiri ada di tempat ya. Ngajak orang, siapa orang hari raya semua. Ya, pas bertepatan hari raya itu meninggal. Maka inilah untunglah ada saya di situ. Kalau nggak ada, siapa yang melaksanakan ya? Nah, tentunya kita harus bisa semuanya Bu ya. Nah, maka saya bagilah tugas anak-anaknya semua yang melaksanakan semua. Kita bagi untuk gali kubur, untuk mandikan, untuk nyolatkan. Kita bagi keluarga semua itu. Ya. Jadi kita harus siap Bu ya. Siap untuk mandikan mayat bisa ya? Siap Bu ya? Yang udah pernah mandikan mayat siapa di sini? Yang udah biasa berarti ya. Sering dipanggil-panggil ya. Tuh, coba lihat Ibu. Ibu ini udah sepuh, ya. Harusnya udah ada regenerasinya, ya. Ada regenerasinya. Baik, apa yang harus kita lakukan ya ketika orang meninggal? Saya melatihkan bukan hanya kita latihan baru kepaya, tapi diawali orang yang mau saat sakaratul maut, ya. Dari sakaratul maut kita harus memahami Bu, ya. Orang yang mau sakarat kan bingung tuh, apa yang harus kita lakukan? Bu ya. Jadi orang sakarat itu ya ketika kita orang yang udah hempas-hempasan itu perlu ditolong oleh kita, ya. Karena kata Rasulullah SAW, apabila ada orang yang sedang sakaratul maut, maka talkinkan dia, ya, talkinkan dari kitab Imam Bukhari untuk melatih kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah, ya. Nah, lalu biasa saya dipanggil itu ya, ada orang sakarat itu, kita nggak usah takut, nggak usah panik, ya. Nah, apa yang lakukan tertibnya untuk memudahkan orang yang mau sakaratul maut? Kita bagi, misalnya ada orang-orang yang sebagian baca Yasin semuanya, ya. Nah, padilah Yasin itu ada 10, diantaranya itulah, ya, diantaranya untuk menghadapi orang yang sakaratul maut, ya. Atau keluarga yang terdekat suruh berdoa. Doanya apa? Ya, anak yang terdekat atau keluarga yang terdekat. Kita ambil 2 orang, 3 orang. Doanya apa untuk memudahkan sakaratul maut? Yaitu Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut ala ubuka atau kepada bapaka ala abuka, ya. Ala umuka kepada ibu kita atau kepala ala abuka kepada bapak kita, ya. Nah, inilah jadi doa yang anak yang terdekat, ya, atau siapa yang terdekat dengan yang calon mati ini, ya, maka melatihnya di telinganya untuk membimbing kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Bukan sebentar, terus dilatih pelan-pelan, ya. Ayo ayahanda, ibunda, ya, Pak D, si sopai, ya. Siapa bila dilatih dengan kalimat thayyibah. Dengan kekuatan baca Yasin dan doa tadi, insya Allah, ya, orang tua kita melepas ruhnya dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah SAW, man kana akhirul kalam qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa di akhir hayatnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya, ya. Baik, kita
berikutnya ya. Nah, orang yang meninggal itu kita harus tahu ya. Kebiasaan di masyarakat kita, kalau ada orang meninggal biasa itu ya, oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun katanya ya. Mari kita bertaziah, ada meninggal ini si fulan. Mari kita bertaziah. Nah, rata-rata pada umumnya ibu-ibu bertaziah datang membawa beras ya. Membawa beras. Biasa taruh ya salaman ya, sabar Bu ya, sabar itu aja. Semua itu melakukan seperti itu. Bapaknya begitu juga. Bapaknya datang, Pak sabar ya, istrinya bojonya wes meninggal, atau suaminya sabar ya Pak, sabar ya. Pulang itu aja, tidak pernah dilihat mayatnya ya. Nah, jadi tugas kita itu setelah kita ucapan salam kepada tuan rumah ya, maka kita lihat mayatnya. Kalau sahabat yang terdekat atau bapak, ibu, keluarga kita yang terdekat, maka ucapkan, dibuka mayat itu, selamat jalan bapakku, ibuku ya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa bapakku, menerima amal ibadahnya. Ya, di tempat terbaik, Al-Fatihah, kulu 3 kali sudah. Nah, sambil dilihat mayat itu, ya mayat itu kalau matanya masih terbuka, kita tutup pelan-pelan, ya. Allahumma sholli ala. Terus mulutnya ditutup begini ya. Kalau nggak bisa diikat Bu ya. Nah, diikat nggak bisa pelan-pelan, tapi jangan diikat. Ini kesakit dia sekarat tuh ya. Nah, jadi pelan-pelan nih supaya ini bisa lempet aja, ya. Terus tangannya juga disatukan, kakinya aja ya diikat kalau nggak bisa. Nah, sebelum 4 jam itu masih lemas, masih lembek tuh tangan semuanya, ya. Sebelum 4 jam, makanya bisa kita dimainkan di sini, diikat, ya. Setelah 4 jam itu keras, ya, atos, ya. Ini orang Jawa, eneng orang Jawa. Ada orang awak, nyangkut. Orang Melayu, aduh Melayu loh. Ada Melayu ya. Ini orang Jawa oke ya. Wah oke KB. Nggak apa-apa ya. Jadi intinya bahwa kita orang meninggal itu ya sebelum 4 jam lunak nih badannya ya. Setelah 4 jam keras ya, atos ya. Itu nggak bisa ini lagi. Nah, pengalaman saya ditelepon lah, saya pernah tinggal di suatu tempat ya, itu nyewa rumah saya di situ. Dan itu saya buat rumah di Jalan Ombak, buat semua tinggal di situ. Ditelepon lah oleh warga, oh, Ustadz, Pak RT meninggal, ya. Jam berapa meninggalnya? Jam 10 malam. Meninggal jam 10 malam, dikasih tahu jam 6, ya. Dikasih itu jam 6 pagi. Langsung saya ke rumahnya, dilihat mayatnya. Mayatnya masih terbelalak begini, Bu. Ya. Saya tutup, nggak bisa lagi. Sudah keras. Ya. Karena sebelum 4 jam, itu masih lunak, masih ditutup. Lebih dari 4 jam, darah itu sudah menyatu ke jantung. Maka, nggak bisa lagi ditutup. Nah, makanya nanti kalau terbuka begini, dimandikan, jangan-jangan banyak dosa nih. Ya, orang ketakutan kan, terbelalak begini. Yang salah kita, ya. Orang yang datang melihat yang takziah itu datang ke rumah kita melihat mayat, tidak pernah ditengok mayatnya. Hanya datang naruh beras itu. Yang laki-lakinya naruh sumbangan ditaruh di baskomnya, ya. Tidak pernah dilihat mayatnya. Inilah kejadian, ya. Akhirnya saya pagi-pagi itu dimandikan, matanya terbelalak begini, ya, nggak nutup, namanya udah keras, Ibu, ya. Nah, inilah jadi kewajiban kita untuk bertakziah, ya. Jadi ucapkan, kita tutup dulu matanya semuanya, ya, tangannya lipatkan, kakinya lipatkan, kita berdoa, ucapkan selamat jalan, ya. Baik, kita teruskan, ya. Teruskan, kita setelah kita memandikan, biar bila perlu memandikan ini ya, nggak usah banyak-banyak ya. Memandikan itu harus ada imam.
Nanti saya penjelasan ini nanti ditambah oleh Ibu Ustazah nih ya. Nah, memandikan itu harus ada seorang yang imamnya, ya. Imam itu artinya yang paham untuk memandikan mayat ini, ya. Yang paham betul, yang tahu doanya, doa mau memandikan, doa wudhu, ya. Terus tugas imam itu apa aja, ya? Menyuruh anggotanya, dibantu anggotanya 4, imam menyuruh aja. Tapi imam, tugas imam yang wajib itu istinja itu imam. Istinja itu, ya, membersihkan apa? Membersihkan kotorannya, ya, itu imam. Ya, karena dia tahu membersihkan kotoran itu, istinja itu kan ada 3 tuh. Kalau sudah bersih, apanya yang pertama? Warnanya, ya. Yang kedua, rasa. Yang ketiga, baunya, ya. Kalau sudah 3 ini tidak ada, bersihlah. Makanya disaksikan, dibersihkan pakai kain putih itu ya. Dipodok nih, dibersihkan kotorannya. Ya, coba saksikan sedikit ya. Kita nggak usah dekat gini, bau atau tidak, nggak usah dekat gini. Tercium sedikitnya udah tercium ya. Ya, ada. Dicium ya. Lebih baik lagi ya, dicium-cium. Beri bau ya. Nggak apa-apa ya. Lebih bagus. Jadi yang 3 ya, kalau sudah saksikan bersih nih ya, udah bersih udah. Jadi kalau masih ada warnanya, rasanya tuh licin, masih licin atau baunya, itu harus dibersihkan. Makanya dibuat kain itu ya, kain itu sampai dengan 5 sampai 7 malah ya. Tapi saya kalau 5 aja udah cukup itu ya. Nah, lalu sebagai anggota ya, kita harus bisa merahasiakan ya, memandikan mayat tidak boleh cerita kemana orang, harus bisa menjaga rahasia. Kalau umpamanya dia ada bolongnya di sini, ada macam-macam ya, lukanya itu jangan diceritakan kepada orang ya. Ini khusus bagi orang yang mandikan mayat ya, yang mandikan mayat. Lalu ya, ketika kita memandikan ya, 3 kali kanan disiram dulu ya, pakai air ya, disiram. Nah, yang menyiram pertama mandi itu dengan doa yang imam itu ya, nawaitu gusla ya rob al hadasil akbari ala mayiti atau ala maitati ya lillahi ta'ala ya. Sejak aku memandikan mayat laki-laki atau perempuan lillahi ta'ala. Barulah kita mandikan yang imam tadi duluan ya. Nah, terus siapa lagi memandikan itu? Laki-laki kalau istrinya meninggal, suaminya boleh mandikan nggak? Nah, boleh, tapi kan kalau saya ya boleh memandikan, boleh, itu bukan apa muhrimnya suami istrinya. Tapi kan yang sebelah-sebelah yang mandikan kan bukan muhrim kita. Nah, jadi menyiram aja, suruh siram 3 kali suaminya. Itu sama dengan memandikan. Begitu juga suaminya, istrinya boleh juga memandikan. Tapi di situ kan ada bukan muhrim kita, ya. Pada Pak Ustadz itu kan bersentuhan dengan mereka nggak boleh, ya. Nah, jadi menyiram 3 kali aja, ya. Menyiram 3 kali, ya. Itu disabunin, ya. Dibalikan ke kanan, siram lagi, sabunin, ya. Disiram 3 kali. Lalu ke kiri, ya. Lalu disiram lagi. Nah, nanti kalau ada umpamanya yang luka, ya, ada yang luka, itu nggak boleh Ibu dikasih sabun, dikoyak-koyak, nggak boleh, disiram aja, ya. Kalau ada yang luka, ya, kan ada yang tabrakan, luka nih kakinya atau perutnya koyak, ya. Nah itu tidak boleh disentuh, ya. Termasuk memandikan mayat yang umur 4 bulan. Nah, kemarin saya baru mandikan mayat 2 bulan malah, ya, ada yang 2 bulan. Ya, ada yang 4 bulan keguguran. 4 bulan itu sudah jadi manusia, tetap haknya sama dengan orang dewasa yang 4 bulan keguguran itu. Sudah jadi manusia lengkap. Berhak dia dikasih nama, diakekahkan, dimandikan sebagaimana dewasa memandi. Tapi memandikannya kalau yang 4 bulan itu
tidak boleh disentuh, disiram aja, ya. Biar siram air putih, buat air sabun, disiram air sabun, siram lagi air putih, ya. Paham? Ya. Kalau ada yang meninggal umur 4 bulan keguguran, itu sudah jadi manusia, ya. Terus disolatkan juga, ya. Disolatkan juga umur 4 bulan. Ya, saya pernah mandikan. Gimana Pak Ustadz? Ada yang meninggal umur 4 bulan keguguran. Tetap kita mandikan secara orang dewasa. Tapi mandikannya jangan disentuh ya, karena kulitnya masih lunak. Jadi disiram aja Bu ya. Ya, disiram-siram. Nah, setelah kita usahakan ya, sabun itu kalau bisa pakai sabun yang harum, ya. Kalau sekarang ini masih ada, kita kan mayat ini kayak saya baru meninggal masih bersih ya. Kan ada yang pakai sabun apa tuh? Klepon itu ya. Itu tahun 50 ya. Itu masih dipakai sampai sekarang sebetulnya. Ada sabun Lifebuoy, ada Look yang harum itu, ya. Di sini masih pakai sabun itu. Ya. Sekarang kalau ibu bangun, ya, meninggal pakai sabun itu, aku nggak biasa sabun ini, nggak biasa, ya. Kalau bangun, ya, ibu sekarang pakai sabun itu mandi mau nggak? Pakai sabun Klepon tuh, sabun Kitri, pakai itu mandinya. Maksudnya kalau ibu di sini pakai sabun mandi setiap hari, pakai sabun apa? Nggak pakai sabun Klepon tuh mau nggak? Pakai sabun Kitri? Nggak mau, nggak mau Bu. Ya. Jadi sekarang nggak perlu lagi kalau udah, apalagi ada kapur barus, ya. Nah, kan ada orang yang meninggal tuh bunga-bunga ya. Kalau udah ada sabunnya yang harum nggak perlu lagi pakai bunga-bunga, ya. Itu bunga itu zaman dulu sabun belum ada sabun yang harum, maka bukat bunga ya, bermacam-macam bunga supaya harum mayat itu. Makanya memandikan mayat itu secepatnya, ya. Kata Rasulullah, lebih dari 24 jam mayat itu sudah busuk. Bagaimana memandikan yang sudah 24 jam? Itu terus menyengat busuknya Bu. Ya, karena ada itu 24 jam nunggu anaknya itu baru dimandikan. Udah menyengat tuh busuk tuh, ya. Makanya perlulah disiram dulu kapur barus, siram air bunga, siram air sabar harum, ya. Nah itulah fungsinya kalau mau juga kalau 24 jam pakai air bunga supaya lebih harum lagi boleh. Tapi kalau baru meninggal 4 jam, 5 jam, ya, 10 jam itu masih segar, ya. Belum bau lagi, ya. Nah, baik kita teruskan lagi ya. Jadi memandikan mayat itu ya, sabunnya yang harum kalau bisa Bu ya. Sekarang sudah ada ya. Nah, kata Ibu Ustazah, apa yang kita pakai sehari-hari itu yang kita pakai, ya. Coba kalau biasa Ibu pakai Lifebuoy harum ya. Tuh Ibu mati pakai sabun itu. Pas bangun, aku tak pernah pakai sabun ini waktu hidup. Kalau bangun Ibu, ganti katanya. Ya. Jadi nggak mau dia ya. Jadi sabun itu umur tahun 50-an Ibu, ya. Belum ada yang lahir loh 50 ini, ya. 60, 70, nah tahun 75 barulah dia masih ingat Palmolive itu ya. Yang bintang filmnya Leni Marlina dari Bandung itu ya. Nah, pakai Palmolive itu ya. Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dimandikan ya dengan teliti ya. Nah, terus ibunya membersihkan semua apanya nih, giginya, hidungnya, semua sudah bersih semuanya ya. Kasih paru baru supaya harum, terakhir diwudukan. Yang wudu imamnya itu ya. Jadi siapa yang kita tunjuk dari 5 orang ini? Yang paling paham ya, yang paling paham memandikan mayat ya. Nah,
Jadi ditunjuklah dia untuk memandikan mayat, ya. Nah, setelah kita memandikan, ini saya ingatkan Ibu, ya. Jarang Ibu, saja Bu ya. Setelah dimandikan, ya itu kalau ibu-ibu kan pakai jilbab di sini ya. Pakai kalau laki-laki pakai sorban. Nah, imam itu harus jaga sampai dia terbungkus rapi, tertutup. Kan ada orang yang mau mencium, memang disunahkan. Disunahkan untuk mencium ya, untuk mayat, untuk keluarganya sunahkan. Tapi imam tanya nih, kamu siapa? Muhrimnya bukan. Anda angkatnya. Oh, nggak boleh kamu angkat. Ya, boleh mencium, ciumlah sorbannya itu. Ya. Nah, istrinya kalau ada mazhab Imam Syafi'i, ya, saya masih pegang itu Bu ya. Kalau dengan istri itu batal, ya. Begitu juga mayat kalau dicium oleh suaminya batal wudunya. Diulang lagi nanti. Kan repot. Ah, ya. Ini si imam dia harus jaga. Dijaga nih mayat ini, ya. Ya. Mau cium, ya. Mau cium dia, siapa? Tanya dulu. Ya. Nah, kalau mau cium, ditutup rapi mukanya, jangan sampai tersentuh kulitnya. Karena itu nanti batal, ya. Ada kemarin tempat saya tuh, istrinya mencium-cium udah dimandikan. Cium, aduh bapak. Yang imam tak ada di situ. Pas saya ke situ, oh Ustaz, saya izin dulu. Saya ke situ. Wah, dipeluk-peluk, dicium-cium. Maafkan suamiku, bawa suamiku. Ibu bukan mau batal, Ibu. Dia bilang, aku cuman ini keningnya aja. Kata dia, katanya, ya apa udahlah. Nah, itu ibu imam itu harus sampai terbungkus rapih, dijaga dengan baik, ya. Jadi jangan sampai ada yang bukan muhrimnya atau sahabatnya bukan muhrim dicium, batal, ya. Kalau kita makanya disediakan sorban, itu pun kalau istrinya mencium sorbannya, ya dijaga betul tuh, ya. Apa imam mengatakan itu, ya? Ucapannya dibimbing yang mencium itu, ya. Selamat jalan ayahku, ibuku, ya. Semoga Allah mengampunkan dosa, diterima amal ibadahnya, ya. Ya, ucapannya itu selamat jalan ibuku, bapakku, ya. Sudah itu dicium lah. Sudah itu selesai, ya. Menjaga, ya. Menjaga imam itu sampai tertutup habis, ya. Sampai tertutup habis, ya. Nah, nanti setelah tertutup aman deh, tinggalkan aja, ya. Baik, nanti kita pelaksanaan yang paling penting udah biasa motong kain Bu, udah biasa juga ya. Ya. Jadi kain juga kainnya mana Bu? Ini ya. Nah, udah ada genting. Kita langsung praktek ya nanti. Cara memotongnya, ya. Kalau saya sering mengadakan pelatihan itu, Bu ya, kalau perempuan 3 lembar kain putih yang di bawahnya, buat juga jilbabnya, buat juga celananya, ya, buat juga kain penutupnya, ya. Berarti ada sekitar 5 lembar, ya. Untuk sementara demikian saja. Nanti kalau ada tambahan silakan Ibu, Bu Ustazah. Kalau ada tambahan. Bu Ustazah ada tambahan teorinya? Ya. Silakan Bu. Kain. Diharapkan saya mohon kepada ibu-ibu, ini kita kalau bisa saya di praktek-praktek di rumah yang semua itu pakai mayat hidup, ya, mayat hidup, ya. Tapi kan kita nggak sampai ditutup habis lah, pakai pakaian biasa aja, ya. Siapa Ibu? Siapa yang mau? Ya, kalau di rumah itu pakai mayat hidup, nggak pernah pakai boneka, Bu ya. Salah ya. Baik. Cukup. Ada 10 meter.
Ada. Nanti saya hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Apa kabar Ibu sehat? Alhamdulillah. Allahumma qawwat ayat kalian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini Bu ngambil tali dulu. Yang saya hormati Ibu Ketua Muslim beserta seluruh jajaran dan Ini satu paket ini. pada ini yang Bu izin Bu ya. Ibu izin tidur. Ini sebentar aja. Itu ngukur. Tidur. Tidur. Ya. Tidur Bu. Tidur ya. Nah ini Bu ya. Nih dari sini ya. Dipegang Bu. Pegang ini Bu pegang Bu. Pegang. Tugas kami adalah untuk mengajarkan kepercayaan juga Indonesia kita ini ya, mengajarkan kepercayaan sesuai dengan Dah Bu tidur lagi. Nanti. dan untuk praktek kain kafan saya sebelumnya kita harus dulu memotong kain kafan sebelum dimandikan. Karena kalau dimandikan dulu kain kafan dia berbulu kita. Mereka ayah nanti keluar masa dulu ya, itu lagi. Jadi kita potong dulu kain kafannya, bagaimana caranya. Kalau untuk sekarang ini kata ibu yang hadir kan perempuan di rumah itu laki-laki. Jadi cara untuk wanita. Jadi bagaimana cara Ustaz menjelaskan? Ya Ustaz boleh ya bahasa saya. Cara Ustaz ini untuk mengajarkan memotong kain untuk wanita ya. Silakan Ustaz. Yang pertama tadi Ustaz sambung atau saya menyampaikan Ustaz saya. Ya. Baik, kita yang pertama memotong kain ya. Itu ukuran mayat itu ya. Ukuran mayat ini 3 ini. Untuk kalau pakai peti itu peti ya. Untuk peti dan di kuburan ya. Ini ukurannya, jadi ukurannya ya. Dilebihkan 2 jengkal 30 cm ya. Biar lebih daripada kurang ya. Ada orang yang jadi ngikatnya susah jadi ya. Biar lebih aja nggak apa-apa. Saya lebihkan 30 cm itu tadi ya. Ini Ibu ya. Alhamdulillah Ibu jadi mayat hidup. Alhamdulillah Bu ya. Yang jadi mayat itu saya doakan murah, gagah, pintar. Ya? Udah keluarga? Alhamdulillah. Oh ya alhamdulillah. Jadi Ya. yang pertama sekali yang dipotong. Ibu kesini maju aja, maju. Yang pertama sekali dipotong dulu kain kafan saya kan. Ya. Nih, lihat dulu Bu ya. Coba Ibu, tolong bantu yang Ibu yang biar bisa. Ini Bu. Ibu, kalau untuk perempuan Bantu Bu. sesuai dengan sunnah Rasul Nih. 5 lapis. Itu sunnah. Ini dipegang Bu ya. Pegang. Nah, Sudah lepas wajiban itu, sekitar itu kita ini cukup ya. Tapi sekarang ini ajaran Rasulullah kita ikuti akan kita mendapat pahala. Dan ujung Bu. Nah. Mari kita buat seperti Rasul mengatakan, yaitu berapa lapis Bu? 5. Nah ini cara mengguntingnya ya. Digunting dasar untuk di bawah sekali. Nah, kita perhatikan. cara mengguntingnya digunting dulu ini, boleh semua Bu ya. Nah, gini aja ya. Nah, ini metode guntingnya dalam ya. Saya kasih contoh dulu. Nanti Ibu coba ya.
Ya. Coba kita sekarang buat apa dulu lah? Apa talinya? Oh, nanti talinya aja sekalian ya. Jadi lihat contohnya Bu ya. Yang kanan ke dalam, ingat tekniknya ya. Yang kiri keluar, lihat Bu. Tuh. Oh, ya. Ya. Oh, ya. Jadi nggak merobek kemana-mana. Pakai tenaga ya. Yang kanan ke dalam ya. Baik ya. Dan kita buat lagi terus sampai 3 nih ya. Sampai 3. Ya. Guntingnya. Nah, yang kedua kita samakan ukurannya dengan yang pertama. Ya, Bu. Ya, silakan. Ibu coba. Ya, ingat. Salah tuh. Ini. Pegang ini. Ya. Kanan ya. Tunggu dulu. Konsentrasi coba. Posisinya yang betulkan dulu. Ya. Coba, hop. Ya. Siapa yang udah bisa, yang berani? Nenek ya, nenek. Ya, coba lihat. Kanan ke dalam. Tuh, ya. Tuh, ya. Nggak lari kemana. Dah. Satu lagi. Ya, 3 ya. Ya, pas lah ya. Nah, dah. Kita ini kain ini mana guntingnya tadi? Nah, gunting ini ujungnya ya, diambil ujungnya tuh, ya. Ya. Silakan Bu, tarik Bu. Talinya diambil untuk menalikan mayat tadi nanti ya. Untuk talinya boleh kita ambil jumlah tali itu 5 ya. Kepalanya ya, dada, pinggang, perut ini ya, lututnya, kaki ya. Mayat sudah dikafani. Ini Bu, satu lagi. Jadi ukuran tali itu semuanya sebenarnya tidak ada menurut aturan. Boleh 7, boleh 5, ya, boleh 9, ya. Boleh, kita tidak ganjil, ya. Tidak ada di bersama agama dinnya, ya. Yang ganjil itu Bu di dalam penanganan beban siraman air. Siraman air langsung kita mengajukan terakhir, yaitu 5 siraman atau 7 siraman atau 9 siraman. Jadi kita tadi ambil yang ganjilnya. Jadi kalau pagi ya boleh menurut yang kan. Ya. Ini kain pokok yang 3 lembar kain pokok dulu ya. 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 Nah ini harus cukup ini ya. Nah, kain untuk menutup ya. Itu jilbabnya ya. Ya, ini di sini. Ini cukup nih. Ya. Ya. Cukup nih, cukup. Ya. Ya. Jadi kalau wanita biasanya ada baju kurungnya, itu ada selendangnya.
ada kainnya, itu termasuk hitungan. Ya, hitungannya sampai 5 lapis itu jumlahnya dari pembungkus. Nah, ibu bisa baca nanti. Ini sangat penting karena kalau kita menerapkan secara detail habis 3 jam sampai. Ibu, berapa ibu? Baca rumah kalau ada Nih. yang belum dipahami, nah, ibu bisa perbaiki itu. Ya, jadi ibu jadi buku ini boleh juga satu saja di copy dan menggunakan ya. Oke. Ya. Ini dari lutut sampai ini ya, sebagai apa baju tutup pertama ya. Terus untuk kain ininya, ya. Ini kain sarungnya ini, udah tutup sarung, ya. Berarti kurang ya. Makanya saya jika ada yang 1 lapis itu katanya 2 lapis, kain waskat itu 2 lapis, yang selapis sudah diturun. Oh ya boleh. Ya, oke. Ya. Nah, dia 1 lapis itu. Coba, boleh bu, coba digunting bu. Nah, ya, ini tidak sesuai dengan. Ya, coba buat ambil 1 bu. Nah, itu 2 lapis, jadi 3 lapis dengan kain, 4 lapis dengan kayu, 5 lapis. Bu, ambil bu, coba gunting bu. Baju kurungnya. Buat bu. Biar tahu dia, biar ajarkan. Nah, ini cara guntingnya. Kita lihat musim ini. Yang pandai sekali yang gunting jadi kurung. Tidak dipotong bahunya. Tidak dipotong bahunya, Bu. Ya, ini boleh. Ini gunanya untuk kita Nah itu ibu, itu itu yang kecil bahas ini. Ini bagian belakang, ini bagian depan, ditambah bagian depan. Ya, ketemu. Atau tengah. Kain yang sisa ini untuk kain. Ya. Kain mana ini? Ini. Kain sarung. Kain sarung. Ya. Nah, ini taruh dulu di sini. Jilbab dulu, jilbab. Ya. Jilbab dulu. Ya, gampang. Kain
jilbab ya Bu. Nah, jilbab ukurannya berapa sini Bu? Iya. Nah, jadi kurangnya 90 kali 90. Nah, paling kurang 90 kali 90. Supaya jilbab itu dia tidak lepas-lepas, ada lagi caranya. Ibu saya ajar dengan cara praktis ya Bu ya. Tidak ada main jahit di sini. Nah, ini dibuang dulu biar rapi. Talinya. Nah, ini ukuran muka tadi. Nah, pasang ikat. Bedanya kami menjahit. Mana ibu ya? Ini apa ya batal di sini Bu? Mana apanya? Kepala mana? Ini kepala. Ini dulu. Ini dulu, ini kepala ya. Berapa senti tadi untuk ikat di atas? 40 atau berapa? Nah, kita kurangkan dia kan ikat nanti 30 cm. 30 cm. Nah, Pas tuh. iya. Nah, ini di bawah Bu. Ya, kita tak bagus dipasangkan nanti. Nah, baju. Nah, lihat. Baju di bawah. Ini dulu. Nah, dibalikkan dulu lah. Kenapa dibalikkan? Nah, ini yang depan ini ke sini, yang masuk kepala baru diginikan. Ya. Oke? Nah, dah. Baru kain di sini. Kain sarung tadi. Kain sarung. Jadi kayak baju kurung tadi dia. Bu, buat celana yang segitiga. Ya, boleh. Popok Ini celana. dulu. Sisa kain kan masih ada tuh. Buka popok. Itu kain sarung bisa tuh. Pas kain sarung. Ini sarung dulu. Kain sarung. Pas di pinggang ya. Pinggangnya aja Bu. Sampai lutut tuh. Mana dia kain itu lagi? Buat popok udah ya? Ya popok ini. Kalau ini cara buat popok. Nah, Bu. Tinggal popok kita bayi kita dulu ya Bu. Sekarang nggak ada main popok lagi. Tapi sebelum dikasih popok itu mohon maaf ya, itu semua kemaluan semua itu dikasih kapas semuanya. Ibu ya. Jadi kapas baru dikasih ini kain. Ya. Kapur barus harus lembut ya. Nggak boleh ada yang keras. Harus lembut diayak ya. Ya. Bagaimana cara tani popok bukan jamu tani lain? Ini juga taninya. Itu dia. Nah, simpel Bu. Nah, iya. Beda ini tak pakai jahit. Saya kan kostum Bu, jadi saya ajar. Taruh di sini. Taruh kapas. Ya. Kapas. Digini-gini. Masuk. Oke. Ya. Mana kapas? Ada mana? Dites kapas. Nggak usah lah. Nggak usah kapas. Karena kita mayat hidup. Nggak usah pakai kapas. Nggak usah. Ini contoh aja Bu. Ini nggak usah pakai ini. Ya karena kita mayat hidup. Jadi sudah tekniknya sudah ada. Berarti teknik sudah ya. Jilbab sudah. Cara mandinya lagi Pak. Cara mandi ya. Baik. Nah, sebelum mandi kita taruh tali dulu. Bagaimana cara naruh tali? Talinya kita Bu. Buat tadi ini kita lipat dulu. Ini lipat juga. Ya gampang. Sorongnya tadi ini lagi. Ini tali berapa biji maunya? 5 tali bawah. Tali kaki. Yang di tengah enggak? Iya. Ini sama semuanya. Ini lutut. Lutut, tengah, pinggang. Tengah. Panjang-panjang kali ini. Ya, yang panjang. Ya. Itu pinggang. Ini dada. Itu pinggang sini. Ya, ini dada.
Panjang betul boleh dipotong. Ya, ini dada. Tambah Dada. lagi, Ustaz. Satu lagi untuk ini kepala. Nah, dah. Ya. Nah, nanti ya taruh tikar di bawah dulu kan ya. Iya, biasa tikar Iya. putih. Ya. Sudah itu kita mandikan jenazah. Ini biarkan dulu dulu. Yang jenazah selesai baru kita pegang. Iya. Udah ada apaannya tadi ya. Bajunya kita ginikan dulu supaya gampang masuk ke lehernya ya. Nah, terus kita mandikan jenazah. Pakai boneka saja ya. Ya, ambil boneka aja. Nah, mungkin ibu maaf, saya- Basah-basah. Basah-basah. Boneka kamu tadi. Ini aja. Ini. Ya. Ya. Boneka dada. Tadi kan digunting bajunya dulu ya. Pakai baju dulu. Bajunya digunting. Kita itu udah siapkan air dulu ya, air sabun ya, air cair sama air ya, air bersih ya, air Kapur barus. kapur barus ya, yang sekarang lagi kita campur dengan air ya. Kapur barus itu ya gunanya supaya semua itu tidak cepat berbau. Jadi makanya kita menunjukkan yang terakhir dengan dia itu yang singkat itu kapur barus supaya dia tinggal. Itu kita baca di kitab itu ada untuk ini. Jangan air kapur barus dulu, nanti disiram air tidaknya lagi. Nah, itu gunanya itu terakhir ya. Atau air di darah. Nah, di darah, ini daftar darah ya. Atau air asam juga ini dengan kapur terakhir. Tapi tidak perlulah kita perbuat air tadi cukup kapur saja. Nah, yang pertama sekali ya, mayat itu kita siram dulu. Kita siram dulu. Ini belum lagi mandi sebenarnya. Membersihkan dulu ya, kalau mandi sebenarnya. Itulah siraman sunat itu. Di situ kita berniat boleh, di awal itu boleh juga ya. Tapi ini kita bersih dulu. Ya, sudah kita siram kan sudah basah itu. Jadi di sini boleh juga menyiram kalau sekarang ada pakai selak ya itu. Pakai selaknya bisa air itu turunnya cepat. Pakai selak kalau kayunya agak kurang ya, apalagi tak ditunggu juga dengan tangan sama minyak mengalir ya. Karena ada orang kami zaman kalau pada dari kita ada itu kita itu mandi ya pakai siram gini ya tidak kayak tadi ya kita siram aja pakai gayung ya pakai sudah basah ya kita harus siram dengan air sabun kan itu ya gampang sekali untuk perutnya ini ya jadi supaya senang kita menyiapkan perutnya dan disiram sesudah itu air sabunnya itu boleh sabun cair. Sebenarnya sabun itu bukan dilarang tidak, cuma tidak ada bautnya. Iya. Dulu kan tidak ada sabun. Saya kan pernah memakai sabun. Nah, zaman-zaman saya datang makan apa? Saya datang makan orang itu. Tidak ada sabun damai. Kurang kaya. Iya. Nah, baru dinaikkan ini. Nah, dinaikkan kepala dinaikkan supaya gampang turunnya. Lalu ditekan. Kalau tekannya lama bisa keluar. Ditekan sambil air disiram terus. Air jangan berhenti. Ya. Ditekan, ya. Ada yang mengambil siram ya. Terus menyiram satu orang. Kenapa mengambil itu? Kita penampakannya. Itu ya sudah tidak ada lagi ya, tidak ada lagi yang keluar. Lalu dibersihkanlah dengan itu pakai sapu tangan. Kain. Nah, sapu tangan coba buat satu tempat. Iya. Bagaimana cara membuatnya saya ajarkan.
Nah, gampang aja Bu. Ini Bu. Kan. Nah, 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 nah. Putarkan. Nah, terus tahan. Nah, jadi ini kan kesat. Nah, jadi dia akan menjahit ya. Perlu dijahit Bu. Tadi boleh juga ya. Ada ini tangannya. Menyusahkan. Metode kedua ada yang dipakai ini, ya, ya, nih, ya, ada metode kedua, tuh kan, ini diikat, oh ya, oh, jadi ini diikat biar tidak, tuh, ya, Mana yang cepat? Mana yang cepat rasanya? nah ini ya, jadi kita nggak boleh langsung menyentuh kemaluannya, jadi pakai ini, ya. Tapi tidak boleh pakai tangan kanan, tangan kiri. Makanya posisinya di sebelah kiri, ya, ke tangan kiri. Ada bersih semua. Nah, ibu-ibu yang merasa punya keluarga kan ada 4 orang dia yang satu bersihkan matanya, pakai ketempat pun boleh. Kalau tidak pakai ini ini di apa ya? Cara gimana ya? Dilipat. Lipatnya itu ketat Bu, jangan longgar. Nah, supaya dia agak tegang ya. Kalau tegang kan gampang kayak matanya keluar. Kalau lembut susah ya Bu. Nah, sudah ini diginikan. Gampang kan? Kalau lembut kan kurang apa dia? Siram. Nih, siram ya. Hidung. Hidung, ya Gigi. Tukar Bu. Ya. Tukar ya. Sampai berapa buah ini tidak ada ketentuan dalam Sebanyak organ tubuh. sebanyak kebetulan. Kadang giginya bersih, sekali aja udah bersih. Telinganya Sambil disiram. Sambil disiram. Ya Bu, sudah kita bersih semua. Termasuk tangannya Bu, pakai ini tangan, kaki. Nah, ini juga kuku-kukunya. Telinga juga ya. Dah. Ya. Telinga, semua hidung udah ya. Semua lubang-lubang. Ini dicoba ini tukar nanti Bu ya. Kuku juga Kuku. ya. Nah, apa lagi? Kaki. Semua. Sudah bersih, baru disiramlah sampai bersih ya. Dimiringkan. Siram itu belum tentu mandi Ibu. Itu mandi lagi ya. Membersihkan baru dah. Nah, sama Ibu dengan mandi wajib kan bersih dulu. Bersih. Ini mandi wajib juga, bukan berwudu ini. Nah, sudah bersih semua. Apa sunat mandi wajib ini yang sunat juga? Sebelumnya apa? Sebelum siram. Ya, sunat di dalam mandi wajib apa? Berwudu. Ya kan? Sunat wudu dulu. Diwudukanlah dia dulu sebelum mandi yang 9 tadi. Karena ini wajibnya mandi. Nah, kalau tak wajib mandi, kalau kita mandi biasa aja bersih badan. Jadi baru berwudu, tidak melaksanakan Bu. Lakukan wudu. Wudu dulu, baru mandi 9. Iya, karena mandi itu wajibnya. Kalau dulu baru wudu. Boleh. Boleh. Boleh, tidak ada larangan. Cuma mubazir aja. Yang kedua, mandi sebalik ketubarusnya. Iya. Itu. Jadi di dalam kitab ini bisa baca lengkap bahwa nanti saya bacakan ya bahwa awal berwudu bukan yang terakhir. Tapi kalau ibu wudhukan juga boleh juga. Tapi jangan tidak usah lah lumayan itu. Cuma sunnah aja gitu. Jadi kita yang mewajibkan. Jadi yang wajibnya mandi yang terakhir kali. Air kapur barus yang ke-9. Air kapur 1, 2, 3, tinggallah kapur barus tadi. Apa gunanya kapur barus? Yang pertama supaya mendekati malaikat rahmat, Ustaz. Malaikat rahmat paling suka dengan kapur barus. Yang kedua mengawetkan jenazah. Jadi jangan diulang lagi itu. Boleh tapi itu apa kapur barus tadi? Yang terakhir siraman kapur barus kata Rasulullah dalam kitab ini. Ya. Nah, sudah selesai semuanya, boleh dilap pakai handuk. Ya, boleh dilap pakai handuk supaya jangan basah kain kafannya kan Bu. Dilap. Ini taruhlah ini mana kayak contohnya apa ya? Dilap. Nah, dengan handuk ya. Nanti mau bawa ke apa? Baru ditutup dengan kain panjang yang bersih.
Tambahan Bu, tambahan Ya. yang mengangkat ya, sebelum diangkat itu yang mengangkat harus berwudu dulu. Nah, disunahkan wudu semuanya karena dia sudah suci. Ya, kita suruh wudu, imam nyuruh tuh, imam dulu wudu dulu baru diangkat. Kalau ibu nggak sempat, kalau ibu kalau orang yang memang sebelumnya memandikan wudhu dulu. Sebelum memandikan Kalau mayatnya sebelum perempuan. memandikan wudhu dulu. Sesudah memandikan mandi. Sebelum memandikan wudhu, sebelum kita mandikan tadi. Sesudah memandikan mandi, tapi itu sunnah. Sudah besar, wajib dan kemudian sudah ini selesai ya, kita kembang itu dulu ya Bu. Ya. Sudah selesai. Ini udah mau diangkat nih. Udah kasih wudu, udah disiapkan itu dulu. Nah, Ini yang besar, nampak itu nanti di YouTube. Ini tadi apanya? Tapi ada berat-beratnya. ya Bu, tidur Bu. Nah ini anggap aja sudah dipasangkan lah ya. Ada taruh diimpit. Oh ya, Nah, diimpit. Masuk. Baju dulu Nu. ini. Baju masuk. Ibu tidur sini. Panjang. Tidur Bu. Ya. Tidur. Ya. Dabo ya. Dah tidurlah. Pas tuh. Pas. Besar. Pas. Ya. Kayak gitu mayatnya. Mayat ketawa ya. Sarung dulu ya. Sarung dah. Kenapa dikurungnya tuh? Ini setelah dikasih kapas semuanya ya, baru dibungkus. Ya. Nah, kemudian apa gunanya tali Jilbab. tadi? Jilbab. Guna tali tadi ini sana sedikit. Nah, ini dia gunanya. Sini sikit. Nah, gampang kan Bu? Tak payah itu ini. Panjang umurnya. Dia bakal lalu. Jadi bagi ibu-ibu yang biasa menikah di Natal tambah ilmu ya Bu ya. Nah, bertambah ilmu ya. Ya malah Bu. Nah. Cara mandikan lagi dulu. Jangan dulu. Satu-satu. Boleh satu-satu, boleh langsung. Kami Ada satu. Ada yang metode pertama kan digulung, ada metode kedua dilipat ke dalam, boleh. Ya boleh. Ya, maksudnya dilipat ke dalam tuh ini tarik, ya. Ini dimasukkan ke sini, ya. Tapi kebanyakan kalau ini digulung, ya. Bagus. Semuanya kalau kami Pak. Nah, ya. Satu-satu boleh atau semuanya? Tanya, tapi mau mencium nanti. Ya. Gulung dulu coba, gulung dulu ini. Boleh mencium nggak? Ya, nggak boleh. Bukan muhrim. Semuanya. Ya, boleh. Dia ke bawah. Biar ini aja, ini yang digulung itu dulu, karena ini mau dicium orang. Ayo Neng. Ya. Kuat kaki terus. Terus. Udah jangan kuat-kuat kali. Ini mayat hidup Bu. Dah. Udah ikat, coba ikat itu yang ujung. Ikat. Lutut ikat. Ikatnya arah kemana? Nah. Miringnya ke kanan, ke kiri ikatnya. Jadi di kiri. Kiri. Ah. Tuh 2, 3, satu lagi di badannya nih. Ini bado di dada nih satu. Tidak ada, biasa aja. Sana lagi kan. Nah, cium dulu. Dulu. Tunggu dulu ya. Nanti dah. Kalau suami dirapis nih ciumnya. Senangnya sih kau. Ya Bu.
Satu lagi yang perlu saya ingatkan, Iya. jangan dicela, jangan Iya, di-make up. iya. Bedak situ boleh. Iya. Ya, jangan Oh, nggak boleh dicela, yuk. Jangan. Itu kan make up. Itu apa dicela? Kalau bedak Mekah, katanya Bu, celak dari Mekah. itu kalau Mekah itu benarnya obat mata. Mayat ini matanya nak puji lagi itu apa itu obat. Ustaz. Jadi boleh bedak itu Bedak saja. putih ya, Bu, ya. Supaya harum. Ya, Ya, jangan dicela itu termasuk make up tuh. Saya kan suka lihat pengantin. Iya, iya. Nah ini jilbabnya sebetulnya harusnya karena ini sampai sini nih ya. Ya, ini anggap aja ini ya. Iya, iya. Nah, jadi inilah yang untuk dicium nih. Nah, ya, Kalau suami ya. Nah ini imam nih harus dijaga betul. iya, iya. Nah jangan sampai kalau ini, mohon maaf ya, ditutup sedikit tuh. Kalau mau nyium tutup ini sedikit, ya. Ditutup, cium ininya. Jangan sampai kena kulit. Nah, yang bukan muhrim batal nanti. Ya. Ini dia. Ya. Mayatnya senyum sih. Mayat tahun 2024. Ya lah, buka dah tahu dah. Nama sekian. Masuk YouTube nanti tuh. Jadi kalau nanti diikat semua, Bu ya. Kalau sudah mencium dan saja semua selesai, diikat ya. Ikat yang terakhir ini. Iya. Ikat yang terakhir ya. Iya. Baik, sudah Bu. Udah dibuka lagi. Panas. Panas lagi panjang umur. Berpahala. Ya, kalau yang mengangkatnya laki-laki harus muhrimnya, saudaranya, ya, dan ya anaknya atau abangnya, pamannya, bapaknya, ya, suaminya. Jadi usahakan kalau perempuan yang ngangkat saudaranya yang muhrim, ya. Sudah itu, saya mengingatkan yang mengangkat itu dianjurkan, disunahkan untuk berwudu, ya, untuk berwudu dulu, berwudu ya. Terus ada yang saya mandikan boleh Bu, dia ibunya, tanya dia, kalau dia berhalangan nggak boleh mandikan, ya. Yang sedang suci lah, ya. Kalau sedang ada tamu, karena saya anak, karena saya Pak perempuan, boleh mandikan ibu nggak? Boleh. Kita tanya, imam harus jeli nih, imam harus jeli. Ada yang sedang berhalangan nggak? Iya, oh nggak boleh. Ya, nggak boleh mandikan orang yang berhalangan. Bu ya. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ya. Oh, yang baca pertama itu adalah imam, ya. Nawaitu gusla ropal akbar anjamali ala hada mayiti atau maitati atau perempuan Bu ya. Lillahi ta'ala. Satu kali aja imam yang baca, kita nyiram aja, ya. Kita nyiram pakai sholawat lah, pakai bismillah. Tapi ingat yang niat itu yang paling utama bismillah, ya. Nawaitu gusla ropal hadi akbar anjabani ala mayiti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru jadi memandikan, ya, sudah sempurna. Sebelum saya lanjutkan lagi materinya, ada yang bertanya dari memandikan itu. Silakan Bu. Masih ragu-ragu? Ya. Menantu laki-laki yang mandikan menantu laki-laki boleh asal menjaga jangan sampai tersentuh kulitnya, boleh ya. Asal bisa menjaga aja. Ya, bukan muhrim sebetulnya, lebih sempurnanya yang mengangkat itu kalau bisa yang muhrim lah. Adiknya, abangnya, pamannya ya. Nah, boleh yang lain, bukan menantu aja, boleh yang lain, tapi kita jaga ya. Jaga sampai jangan tersentuh. Ya. Makanya setelah mandikan itu dibalut dengan kain 3 lembar saya. Ya. Hati-hati Bu ya. Karena ini akan membatalkan si mayat ini ya. Tapi kata ibu tadi sebetulnya kalau ada yang masih yang muhrimnya
adiknya, bapaknya, abangnya, pamannya. Kalau memang tidak ada sama sekali, ingatkan imam, berhati-hati ya, jangan sampai tersentuh kulit ya, karena Imam Syafi'i mengatakan batal ya. Nah, sudah semandikan. Ada lagi? Ya. Air. Ya, kan kain itu kalau udah mandi semuanya kan kainnya untuk anduk lah, artinya kalau ada anduk dianduk Bu ya. Kalau nggak ada pakai kain 3 lembar lah, itu udah kering tuh. Kain basah maksudnya diganti. Ya, Kalau kena najis rasanya aja. diganti Bu. Kalau tidak, ada kedua kan aman kain basahnya itu aja nggak apa-apa. Heeh. Kita kan tahu keadaan mayatnya banyak najinya atau tidak. Mereka kain basahan yang pertama kita memandikan yang sebutan tadi, kita dulu kain basahnya gitu aja Bu. Jadi tadi istinja, tadi membersihkan kotoran itu Bu ya. Jadi kata Ibu tadi kan tekan terus ya, sampai terus disiram airnya, jangan berhenti. Siram air tugesun ya, dipegang sampai tidak ada rasa licin, rasa baunya dan warna ya. Kalau memang bersih betul-betul diperlihatkan, saksikan yang 4 orang yang membantu tuh. Gimana Bu? Bersih Bu ya? Ah, sudah selesai. Ya. Yang istinja tadi ya. Nah, itu di sebelah kiri posisinya. Pakai tangan kiri, ya. Ah, pakai tangan kiri. Mencuci kemaluan semuanya itu nggak boleh langsung tangan. Harus pakai kain, ya. Kemaluan, ya. Khusus kemaluan itu harus pakai kain. Ya. Ya. Itu baik perempuan maupun laki-laki sama itu, ya. Harus pakai kain, ya. Nggak boleh langsung istinja itu. Ya. Nah, udah mandikan. Terus apalagi tadi, ingat tadi Bu ya, apa namanya, yang mandikan itu usahakan wudhu Bu ya, dan setelah dijaga betul Ibu sampai selesai, kain kafannya ditutup habis. Imam itu Bu dijaga betul Bu ya, jangan ditinggalkan gitu aja ya. Jadi yang nutup terakhir itu imam yang mandikan itu ya. Yang terakhir nutup tuh. Ya, Bu ya. Baik, nggak ada lagi ya. Kita lanjutkan dengan materi sholat mayat, ya, sholat jenazah, ya. Sholat jenazah itu kalau mayat laki-laki posisi imam di kepala, ya. Kalau mayat perempuan posisi imam di perutnya. Ya. Setelah kita sholat, doanya miring ya, doanya nggak boleh langsung ke mayat itu. Jadi setelah menyolatkan doanya miring ya. Bagi orang yang menyolatkan, kalau upamanya ibu yang menyolatkan boleh ya. Kalau bapaknya tak ada yang ibunya menyolatkan ya. Jadi kalau perempuan di perutnya Bu ya, menghadapnya ya. Nah, lalu apa aja niat yang dibaca ya ketika kita mau menyolatkan ya. Kita berwudu ya. Ada sebagian juga kalau untuk menyolatkan mayat itu ada sebagian ulama tidak berwudu pun apa-apa, yang penting tidak punya hadas ya. Tapi kita sebaiknya lebih sempurna lagi berwudu ya. Berwudu. Jadi kalau ini ingatkan Bu ya, ibu walaupun ibu-ibu juga sebagai pengetahuan jumlah ya, kata Rasulullah menyolatkan itu jumlahnya 3 baris ya. Kalau umpamanya ada 6 orang ya 3 baris, 2. Ya. Jadi 3 baris, buat 3 baris ganjil. Ya. Ya. Jadi buat 3 baris ya, disunahkan itu. Orangnya sedikit ya, ada cuman 12 orang ya. Buat 3 baris. Bu ya. Buat 3 baris. Lalu kita niat apa, kalau ada yang pakai usoli ya, pakai ya. Kalau umumnya nggak pakai usoli, bismillahirrahmanirrahim,
niat saya menyolatkan mayat ini lillahi ta'ala boleh. Yang penting ada bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau pakai usoli ala hada mayiti bagi laki-laki ya. Kalau ada kan ibu menyolatkan, ibu menyolatkan ya. Berarti usoli hada ala mayiti ya. Saya menyolatkan mayat laki-laki ya. Fardu kifayah arba takbir lillahi ta'ala ya. Jadi itulah niatnya. Kalau yang pakai usoli ya, yang nggak pakai usoli langsung bismillahirrahmanirrahim dalam hati sejak saya menyolatkan mayat laki-laki atau perempuan ya fardu kifayah lillahi ta'ala boleh ya. Tapi pada umumnya kita suka pakai usoli ya. Jadi usoli ala hada mayiti atau mayitati bagi perempuan ya. Fardu kifayah arba'a takbir ya lillahi ta'ala. Ya, arba takbir fardu kifayah lillahi ta'ala. Ya, itu niatnya. Lalu ketika takbir pertama bacaannya apa, Bu? Al-Fatihah ya. Apa Al-Fatihah, Bu ya? Baca pertama. Setelah Al-Fatihah takbir kedua baca sholawat ya. 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 Jadi kalau mayat perempuan di tengah, mayat laki-laki di sini, Bu ya. Jadi kita menghadap ke mayat itu ya. Kita tengok dia ya. Ya. Nah, ini mayatnya, Bu ya. 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 Posisi rapat aja ya. Rapatkan semuanya ya. Jadi jumlah 3 baris, Bu ya. Dibuat 3 baris, Bu. Ya. Sama imam 3 baris. Enggak, 3 baris belakang. Ya. Ada juga kalau perempuan berapa? Tetap ganjil buat 2. Jadi 5 ya. Perempuan ada berapa orang dibuat 5. Kalau di sininya laki-laki 2 baris, perempuan 1. Ya. Tapi kan yang paling utama laki-laki, Bu ya. Menyolatkan laki-laki 3, kalau ada perempuan menyolatkan buat 2 jadi 5. Ya. Jadi niatnya tadi ya usoli ala hada mayiti bagi laki-laki atau perempuan mayitati ya arba'a takbir 4 takbir ya fardu kifayah lillahi ta'ala ya bisa, Bu ya. Jadi kalau enggak bisa pakai itunya langsung aja niat saya menyolatkan mayit ini ya 4 takbir lillahi ta'ala. Allahu akbar ya. Takbir pertama membaca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah waladhdallin. Allahu akbar. Takbir kedua membaca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama sampai habis innaka hamidum majid. Takbir ketiga doa untuk mayat ya. Allahu akbar. Allahumma gfir lahu warhamhu bagi laki-laki ya. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha sampai situ aja ya. Jadi kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu sampai situ boleh ya. Jadi Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha sampai situ boleh ya. Lalu takbir ketiga Allahumma la tahrim ajrohu atau perempuan ajroha wa tudillana ba'daha waghfir lana walaha ya perempuan birahmatika ya arhama rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, nanti kalau doa kan terserah imam aja ya. Ada doa yang pakai tahtim, tahlil, ada yang doa langsung boleh ya. Nah, jadi lihat dari situasi ya. Nah, saya mengingatkan ya di kuburan itu usahakan kita belajar kepada dalam buku itu tuh ya ada ya. Ketika kita masuk kuburan kita jangan ada cerita-cerita lain. Bahkan jangan kita duduk di kuburan ya. Kata Rasulullah SAW, daripada aku duduk di atas kuburan lebih baik aku duduk di bara api neraka katanya. Ya lebih baik duduk di bara api kata Rasulullah. Jadi nggak boleh, Bu ya. Bahkan ada disunahkan juga
ini harus dilepas kakinya ya, sandalnya. Karena gesekan sandal terdengar sama mereka itu, ya. Nah, jadi masuk ke kuburan itu assalamualaikum ya ahlil kubur ya. Assalamualaikum ya ahlil kubur ya. Doa aja, nggak boleh cerita-cerita. Ini coba kedua, masuk ke kuburan. Wah, si Anu, si Anu cerita-cerita sampai ketawa-ketawa. Di dalam kubur diazab, Bu, ya. Jadi jangan cerita-cerita di kuburan itu ya, hanya doa saja ya. Assalamualaikum ya ahli kubur wa il arwahi, khususan ahli kubur di sini al-fatihah. Doa ini kasih aja doa kesempatan itu untuk mereka meringankan azab kubur ya. Jadi kalau bisa belajar dari sekarang, jangan ikut orang-orang tua dulu. Kalau letih capek. Makanya kalau doa itu jangan lama-lama supaya jangan duduk-duduk di kuburan. Kadang-kadang kita ustadz terlalu lama nih. Kalau saya sebentar aja doanya ya. Tatim tahlilnya sebentar, doanya sebentar. Biar jangan sampai duduk, ya. Tegak aja, ya. Jadi kebiasaan kita di kuburan duduk di atas kuburan, ya. Kuburannya cantik-cantik pula tuh sekarang, ya. Ngasih kesempatan untuk duduk tuh, ngasih kesempatan untuk duduk kan. Iya. Ya kalimat kalau pegal ya jongkok aja lah, tapi jangan di atas kuburan ya. Jongkok yang ada selah-selahnya lah. Kalau pegal jongkok aja ya. Jangan, kata Rasul, jangan duduk di atas kuburan ya. Bahkan perempuan ini di Mekah itu diharamkan masuk ke kuburan. Ya. Haram, haram diusirnya tuh sama orang Arab itu. Ya, ketika melihat makam Siti Hawa di Mekah itu. Nggak boleh dari jauh aja ya. Perempuan nggak boleh ke makam Baki di Mekah, makam di Madinah pun sama juga nggak boleh, diharamkan perempuan itu. Khawatir ya. Imam satu lagi ya, Bu Ustadz tadi lupa ya. Imam itu ingat ya, kalau ada yang mencium, menangis, meratap dilarang. Dilarang. Ya. Ya. Kalau ada yang sampai netes-netes tuh airnya ya. Biar aja. Menangis boleh, tapi kata Rasulullah menangis itu hak mata, menangisnya terisak. Cuman biasa namanya melepas ibu bapak ya, sedih kan. Menangis hak mata silakan, tapi jangan ada suara menangisnya ya. Jangan sampai yang pertama tadi. Nggak boleh ya, larang aja. Udah kalau nggak sanggup, imam jangan cium. Ya, kalau sampai menangisnya terisak boleh. Itu boleh ya. Ya. Jadi itu memberatkan. Bahkan kita tidak tahu bahwa mayat itu padahal gembira, senang. Ya, kita nangis. Ya. Makanya kita ini kalau bisa banyak amal soleh. Ketika kita lahir, kita nangis, orang ketawa. Ketika kita mati, kita ketawa, orang nangis. Kalau begitu, caranya bagaimana? Ya mempersiapkan wa tardu nafsu ma qaddamat ligot wattaqullah. Mempersiapkan untuk hari esok, ya, perbanyak amal soleh, ya, supaya apa? Ya, ketika kita lahir orang ketawa, ketika kita mati orang menangis, kita ketawa. Aduh menangis ya, tak tahu aku senang, tanya kan? Aku dikubur senang, ya, dikasih dipanjar makanan dari surga, tempatnya seluas memandang, ya, dipanjar, tempat tidurnya ditempatkan dari marfu'ah. Dalam surat Ar-Waqiah itu, tempat tidurnya itu kalau ditiduri itu 1000 tahun, 10.000 tahun itu masih ngantuk gitu, ya. Kalau tempat tidur di dunia, walaupun harganya 10 juta, ya, paling banter 8 jam aja udah nggak enak lagi tidur, udah gelisah, nggak nyaman ya. Walaupun harganya 100 juta tempat tidur, ada kan? Ada, saya tanya itu berapa nih Pak?
Oh, 100 juta Pak. Yang ini 200. Oh, paling banter walaupun harganya tempat tidur 200 juta, paling banter itu dipakai 8 jam, 10 jam aja udah nggak enak lagi. Walaupun pakai AC, nggak nyaman kan? Tapi tempat tidur di alam kubur marfu'ah. Ya, mari kita tutup ya pertemuan kita ini dengan doa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dan kita siap ya siap memandikan mayat. Apa Allah berikan kepada kita? Kata Rasulullah SAW, siapa yang memandikan mayat ya, mandikan, mengkafani, menyolatkan dapat 1 kirot. Nah, lalu menyempurnakan, mengantarkan, menguburkan dapat 2 kirot. 1 kirot itu berapa ya Rasulullah? Ada hadis pertama sebesar gunung Uhud, ya. Tapi gunung Uhud saya lihat di Mekah itu sudah dikikis pendek. Hadis kedua sebesar gunung yang terbesar, itulah pahala orang menyolatkan mayat itu, ya. Menyolatkan mayat itu ya sampai kuburan. Pahalanya sebesar 2 gunung Uhud, 2 gunung sebesar di atas dunia ini yang paling tinggi itu siapa? Itulah ya. Makanya orang-orang yang paham Anda meninggal itu semangat dia memandikan mayat. Ya, kadang-kadang kita menguburkan mayat. Di sana di Arab Saudi itu ada yang mandikan, Bu. Itu semangat dia, nyangkul. Wah. Mayat itu kalau lari dia, kalau bisa dia sendiri. Ya. Kenapa? Karena dia tahu saya waktu ikut menguburkan mayat ya, udah puluh, ada mau ganti. Udah berkeringat. Ada mau ganti, Bu ya. Terus saudaranya tuh siapa itu ganti tuh katanya. Baru udah diganti. Di Arab Saudi ya, di makam Baqi Madinah itu baru 3 cangkul. Cuk, aku lagi gitu. Baru 3 cangkul. Rebutan, Bu. Di sini, udah capek pun, ada ganti. Bu ya. Itulah pemahaman yang belum paham, ya. Jadi pemahaman yang belum paham. Ya. Baik, kita tutup ya. Mari kita tutup dengan doa kafarat apa ya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.